Kembali lagi di lahan kebun cabai rawit kita yang lahan kedua kawan. Ini sudah 15 hari tepat ya, belum kita pupuk. Dan hari ini akan kita lakukan pemupukan kocor terakhir sebelum kita lakukan pemupukan tugal di minggu depan kawanku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Petani Malang Selatan kawanku. Oke kawan, jadi kali ini cabai rawit kita sudah berusia 62 hari setelah tanam. Dan pembungaannya lumayan optimal ya kawan. Jadi menurutku ini efek dari pemberian nutrisi pembuahan ya, mulai dari Gandasil B, Profitaka sampai Proton Max itu bekerja secara maksimal kawan. Jadi pembungaannya tumbuhnya serempak, kemudian juga bunga-bunganya ini double-double ya kawan, dan tidak rontok tentunya. Contohnya seperti ini ya. Jadi sebagian besar sudah mulai jadi buah ya, dan double-double terutama. Nah seperti ini juga kawan. Nah, dan jangan lupa juga pupus daunnya ini terus tumbuh kawan, terus trubus. Makanya ini efek dari pemberian Proton Max dan juga Verbin Grow yang rutin kita rolling kawanku, supaya terus tumbuh ya pucuk daunnya dan tidak macet. Dan menurutku kawan, tanaman kita ini bisa lebih tinggi lagi karena ini baru usia 62 hari tapi ketinggiannya sudah 1 meter lebih kawanku. Dan kondisi dedaunannya juga masih sehat-sehat, aman dari bercak daun, dan tergolong aman juga dari bule ya, karena yang terserang bule masih sekitar 7 pohon. Dan aman juga dari layu fusarium karena rutin kita berikan trichoderma. Dan minggu depan kita juga akan melakukan pengocoran trichoderma aktif, yang mana masih kita fermentasi ya trichodermanya. Mungkin akan saya sepil di video-video short saya selanjutnya kawan. Untuk bercak daun juga mulai sembuh kawan setelah kita lakukan perawatan di 3 tahap penyepraian dalam 3 hari terakhir ya. Jadi setiap 3 hari kita lakukan penyepraian untuk mengatasi bercak daun. Dan alhamdulillah sudah mulai sembuh. Dan ini penampakan tanaman kita yang sudah dirempel daun bawahnya. Nah jadi seperti ini kawan ya, bersih, bawahnya bersih. Kemudian kalau seperti ini kan sirkulasi udara serta cahaya sinar matahari itu bisa tembus sampai bawah, makanya bisa menjaga pH tanah supaya tidak asam ya, karena kalau asam bisa menjadi sarang dari jamur fusarium kawan. Nah, dan pembungaan kita juga aman dari kerontokan, bisa dilihat ya, bersih ya. Nah bersih dari kerontokan bunga kawanku. Nah ini yang dimakan ulat ya kawan, bukan alat buah tapi ulat. Nah seperti ini ada tanda-tanda ya, ada 1-2 tapi nggak banyak ya, termasuk aman ya kawan ya. Makanya hari ini kita juga akan berikan kalsium untuk menjaga supaya tanaman kita ini tidak rontok ya bunganya kawan. Nah jadi untuk penyepraian sendiri sejak awal ini saya lakukan seminggu sekali. Cuman mulai terserang bercak daun di awal penghujan kemarin, kita lakukan penyepraiannya 1 minggu 2 kali atau rentan 3 hari sekali kawan. Makanya kita rutinkan supaya bercak daunnya ini hilang dulu. Dan pupus daunnya sudah hijau-hijau, menandakan bahwa bercak daun sudah mulai sembuh, walaupun masih ada sisa-sisa ya. Makanya ini perawatan untuk bercak daun masih terus kita lakukan, terlebih karena ini sudah memasuki musim penghujan. Untuk kondisi dedaunannya kelihatan mulai menguning ya kawan, walaupun sebenarnya ini hijau tapi kurang pekat menurutku, karena memang 15 hari terakhir belum kita pupuk. Dan hari ini akan kita lakukan pemupukan kali yang ke-7 untuk tanaman yang sudah berusia 62 hari setelah tanam. Jadi untuk total populasinya adalah 4.000 tanaman ya kawan di lahan kedua ini, yang mana terdiri dari 2 kali penanaman. Yang sekitar usia 62 hari ini itu sekitar 2.500 tanaman, dan yang 1.500 tanaman sisanya itu berjarak 2 minggu kawan. Karena memang kemarin itu waktu penanaman itu bibitnya kurang ya. Yang 2.500 tanaman ini hasil persemaian kita sendiri, sedangkan yang
1.500 itu kita semai ke orang lain. Pertumbuhan tanaman kita juga serempak tinggi-tinggi. Untuk penyempraian fungisida berbahan aktif difenokonazol baru sekali ya, dan sudah kelihatan warna hijaunya lumayan segar, hijaunya hijau pekat. Tapi karena memang kekurangan pupuk kawan, belum kita pupuk selama 15 hari terakhir, makanya agak-agak menguning ya kawanku. Jadi seperti ini penampakannya. Malah yang ini lebih parah lagi karena belum kita rempel. Jadi daun-daun yang bawah yang terkena bercak daun masih kelihatan menguning ya. Tapi tidak masalah kawan, tanaman kita yang penting aman dulu dari bercak daun, kemudian aman dari layu fusarium. Masalah nanti pemupukannya atau kalau kita ingin hijau, tentu kalau sudah dipupuk nanti daunnya hijau kembali ya. Yang penting aman dari penyakit termasuk bule ya kawanku, bisa dilihat. Nah, jadi saya nggak pilih-pilih bedengan kondisi tanaman kita ya seperti ini. Yang baris sana itu kurang sinar karena memang di atasnya ada pohon pisang, kemudian di sini ada pepohonan besar-besar. Makanya kalau pagi hari sampai sekitar jam 9 itu masih kurang sinar di sini ya, masih redup. Ya semoga nanti pertumbuhan tanaman kita lebih optimal lagi ya kawan. Langsung aja kita ke pemupukannya kawan. Kita lihat bahan-bahan apa saja yang kita gunakan pada pemupukan kali ini di usia 62 hari setelah tanam. Oke kawan, jadi ini adalah 4 bahan yang kita gunakan pada pemupukan kocor di usia 62 hari setelah tanam kawan. Jadi ini menurutku bahan-bahan yang memang sesuai dengan kondisi lahan kita kali ini, sesuai dengan kondisi tanaman kita kawanku. Jadi kita awali dulu dari NPK nya kawan. Jadi kita pakai NPK 1616 yang kita mix dengan NPK 15 kawan. Jadi ini dosisnya adalah 1 gelas atau 200 sampai 250 gram. Ini untuk tangki air 20 liter. Sebenarnya pakai NPK 16 saja itu sudah cukup bagus ya kawan. Cuman kita mix karena untuk mengurangi biaya, karena kita tanam dalam jumlah yang atau populasi yang banyak ya kawanku. Kemudian kita tambahkan pupuk KCl sebanyak 2 sendok makan untuk meningkatkan kandungan unsur hara kalium ya. Karena tanaman kita ini sudah mulai masuk di fase generatif, jadi membutuhkan unsur kalium yang tinggi ya kawan, supaya pembungaannya ini nyantel dan kemudian bunganya bisa cepat jadi buah. Jadi nanti pembuahannya bisa serempak. Kita tambahkan dengan pupuk mikro boron ini sebanyak 2 sendok makan juga. Jadi boron ini membantu unsur kalium supaya cepat terserap oleh tanaman kita. Makanya ini sangat bagus sekali ya kombinasi dari keduanya, KCl dengan boron. Ini cukup sedikit aja ya, 1-2 sendok makan untuk 20 liter air. Dan terakhir kita pakai kalsium manohara yang mana kandungannya banyak sekali, ada zinc, kemudian ada kalsiumnya tadi, mangan, dan juga boronnya dalam dosis yang kecil. Nah, jadi ini fungsinya untuk menjaga supaya pH tanah tetap netral, itu untuk tanah, dan untuk tanamannya ini menjaga supaya bunganya tidak rontok kawan, jadi nyantel lah ya. Selain itu bisa mempertebal dinding sel tanaman, jadi supaya untuk mengurangi resiko penularan penyakit tanah, terutama layu fusarium ya. Ini kita pakai 2 sendok makan juga. Jadi semuanya untuk dosis 20 liter air. Nah menurutku ini memang sudah kebutuhan dari tanaman kita di pemupukan kali ini, di pemupukan kocor terakhir kawanku. Oke kawan, kita lanjut ke proses pencampuran bahan dan pemupukannya.
Oke kawanku, jadi seperti itu ya kegiatan pemupukan kita untuk kocor kali ke-7 di pagi hari ini kawan. Untuk metode tanam yang saya terapkan sudah ada di buku Merah Merona kawanku. Rahasia sukses tanam cabai modal minimal hasil maksimal. Silahkan bisa dipelajari sendiri, harganya cuma 30 ribuan kawan. Atau teman-teman bisa pelajari di playlist tanam cabai metode buku Merah Merona kawanku. Dan untuk selanjutnya pemupukan akan kita lakukan secara tugal ya. Nanti kita buat lubang pupuk tugal di antara dua tanaman ini di tengah-tengahnya. Nanti pemupukannya seberapa dosisnya akan kita spill di video selanjutnya kawan, di waktu pemupukan tugal. Jadi untuk metode yang saya terapkan ini adalah metode irit-iritan kawan, metode modal minimal, tapi hasilnya insya Allah tetap maksimal kawan, karena sudah saya terapkan selama kurang lebih 3-4 tahun terakhir kawanku. Dan buah yang dihasilkan juga lumayan ambior kawan. Dan tanaman cabai kita di usia 62 hari ini menurut saya pertumbuhannya lumayan optimal. Ini ketinggiannya lebih dari 1 meter padahal usianya baru 62 hari kawan. Pembungaannya juga optimal, double-double. Jadi inilah kenapa metode yang saya terapkan itu menurutku sejauh ini lumayan memuaskan ya kawan. Jadi kita berikan pupuk maupun penyemprotan itu harus sesuai dengan kebutuhan tanaman. Tidak harus kita pakai pestisida yang mahal, pupuk yang mahal supaya tanaman kita bagus, itu enggak. Jadi sesuaikan dengan kebutuhan tanaman kita, sesuaikan dengan kondisi lahan kita. Jadi seperti itu kawanku. Itu kunci supaya tanaman kita ini tumbuh optimal tetapi tidak memakan biaya yang besar kawan. Jadi masih bisa memangkas, memotong biaya perawatan tanaman cabai kita. Oke kawanku, untuk yang mau tanya-tanya silahkan tulis di kolom komentar. Barangkali mungkin kurang jelas ya penjelasan saya di video ini. Terima kasih sudah menonton video saya dari awal sampai akhir. Sekali lagi untuk link pembeliannya ada di deskripsi bawah, pembelian buku Merah Merona. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam petani makmur luar biasa kawanku.